Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Berbagi Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Lega rasanya. Meski sedikit panas, akan tetapi udara di luar lebih bagus untuk kejiwaanku. Ya, berada di dalam sana bersama Tiara membuat beberapa persen energi positifku terkuras paksa. Kasihan Hadi, pasti dia merasa serba salah. Aku sama sekali tidak menyalahkannya. Menjaga Tiara di rumah sakit pun adalah tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Dering ponsel membuyarkan pikiranku tentang Hadi dan Tiara. Sebuah pesan pemberitahuan dari Hanin jika dia akan terlambat tiba di rumah sakit. Nadia? Kenapa sendirian? Mana suami brengsekmu itu? Lisa sedang mengetik pesan balasan untuk Hanin. Aku dikejutkan dengan suara laki-laki yang menyapa aku. Segera aku palingkan wajah ke sumber suara. Dari arah kanan tempatku duduk, tampak Azam berdiri bersebelah beberapa langkah dariku. Loh, kamu kenapa di sini? Ada yang sakit? Aku balik bertanya. Kamu kebiasaan, bukannya menjawab malah balik mengajukan pertanyaan. Aku tergelak begitu mendengar protes dari Azam. Setelah memberitahukan kondisiku yang sedang menanti Hanin, Azam kembali menggerutu. Lelaki itu merasa kesal terhadap Hadi. Dasar lelaki gak punya nyali, berani-beraninya poligami, tapi belum bisa mengatur semuanya dengan baik. Dikira punya istri dua itu mudah. Berlaku adil itu susah. Bukan dikira adil dalam urusan pembagian harta saja, melainkan ada perasaan dan hati yang harus dijaga. Aku tersenyum. Tadi pungkiri jika Azam telah berkata benar. Dibandingkan Hadi, ilmu agama Azam memang lebih mumpuni. Jika aku menikah dengannya, Azam bisa menjadi imam yang baik untukku. Namun semua sudah menjadi ketepatan Allah. Jodoh, rezeki, pertemuan, maut adalah rahasia Allah yang tidak satu orang pun bisa menebaknya. Aku saja yang terpulang. Kasihan calon keponakanku kepanasan di sini. Aku berusaha menolak, akan tetapi Azam seperti paham dengan pikiranku. Aku tidak akan mengganggumu. Dulu saja kamu milikku. Apa aku pernah menyentuhmu? Konon lagi sekarang kamu sudah jadi istri orang dan sedang mengandung. Aku bukan lelaki picik, Nat. Tidak perlu kujelaskan. Kamu tentu sudah tahu banyak tentangku. Aku bingung mengikuti saran Azam, menunggu Hanin, menyetop taksi, atau kembali ke kamar Tiara menjumpai Hadi. Aku memutuskan ikut bersama Azam. Sebelumnya aku sudah menghubungi Hadi untuk memberitahu sekaligus meminta izin padanya. Akan tetapi setelah beberapa kali dihubungi, lelaki itu tidak menjawab panggilan dariku. Lelaki dungu itu sudah kelewatan. Istri sedang hamil begini malah dibiarkan sendirian. Azam terdengar menggerutu. Aku yang melarangnya, Zam. Tiara sedang tidak sehat. Dia lebih membutuhkan Hadi berada di sampingnya. Aku mencoba membela Hadi, karena memang seperti itu kenyataannya. Hadi sudah melarangku, tetapi aku yang bersikeras untuk pulang menggunakan taksi. Bela terus sampai kucing bertelur. Buka mata kamu, Nadia. Lihat dengan akal sehat. Dia lebih mementingkan siapa? Aku merasa kesal mendengar ucapan Hadi. Tidak pantas menurutku jika ia terlalu jauh mencampuri urusan rumah tanggaku. Aku bisa mengerti keadaannya sekarang. Dia pasti bingung menghadapi kami berdua. Makanya aku gak mau membuat Hadi tambah pusing. Selama aku bisa melakukan sendiri, aku gak akan mengganggu dia. Seruku sedikit kesal. Jika begitu, untuk apa juga kamu mempertahankan rumah tangga kalian yang sudah gak sehat itu? Lepaskan saja dia bersama istri mudanya. Azam semakin bersemangat memanas-manasiku. Kalau kamu masih banyak ngomong, turunkan saja aku di sini. Banyak kok taksi yang bisa kutumbangi. Aku ikut di mobilmu karena ingin cepat tiba di rumah, bukan semakin membuatku pusing. Ancamku pada Azam.
Oke. Aku hanya kesal pada suamimu itu. Sebenarnya niat tidak sih untuk berumah tangga? Kamu adalah orang yang pernah mengisi hatiku, bahkan hingga saat ini, Nadia. Mana mungkin aku tega melihat keadaanmu seperti ini. Bukan hanya bahagia, malah makan hati. Ucap Azam begitu frontal. Aku kaget dan merasa salah tingkah. Namun sekuat tenaga berusaha untuk meredam deburan rasa agar terlihat biasa saja di depan lelaki itu. Cinta untuk Azam memang sedikit demi sedikit berkurang. Aku telah berusaha untuk membuang rasa terhadap lelaki itu sejak awal menikah dengan Hadi. Walaupun begitu, canggung serta salah tingkah ini tetap muncul jika berhadapan dengannya. Debaran-debaran di dalam dada hadir tiba-tiba, tanpa diminta jika lelaki itu mulai membicarakan hal serius tentang masalah hati dan perasaan. Kamu gak berhak menilai dari luarnya saja, Zam. Aku masih berusaha membela Hadi. Bagaimanapun, sebagai istri yang baik, aku harus bisa menjadi pakaian untuk suamiku. Tak patut aku menceritakan segala keburukan Hadi kepada Azam. Jika itu kulakukan, sama saja halnya aku menjelekkan Hadi di depan lelaki yang jelas-jelas masih mengharapkan cinta aku. Whatever Nadia, aku hanya bicara fakta, realita. Kamu tersiksa lahir batin sejak awal menikah dengannya, dan hingga detik ini. Lalu aku harus diam saja begitu? Iya, karena tidak ada yang bisa kamu lakukan selain diam. Itu lebih baik daripada semakin memperkeruh suasana. Azam memukul setir kasar. Kulirik wajahnya yang tampak tertekuk. Dia pasti kesal dengan jawabanku. Aku tak mengelak jika apa yang Azam utarakan itu memang benar adanya. Namun apakah aku harus menangis terseduh di depan lelaki yang bukan mahramku, kemudian mencurahkan semua isi hatiku padanya? Tidak. Aku tidak mau memulai. Aku takut rasa nyaman ini akan kembali tumbuh dan bisa merusak hati. Aku yakin kamu susah untuk bersikap ikhlas. Lelaki itu lama-lama mulai menyebalkan. Dia tak henti mengorek agar aku luluh dan meminjam bahunya untuk bersandar. Azam, sebaiknya kamu fokus saja menyetir. Satu belokan lagi kita akan tiba. Seruku sambil menatap lurus ke depan. Aku peduli padamu Nadia. Sangat peduli. Aku tidak mau kamu diperlakukan begini. Kamu sangat istimewa bagiku. Akan tetapi ketika berada bersamanya, kehadiranmu malah disia-siakan. Dengar Nadia, kamu bisa kapan saja menghubungiku, melepas gundah yang selama ini kamu pendam sendirian. Tanganku akan selalu terbuka menyambutmu. Begitu juga bahuku selalu siap kapanpun kamu ingin bersandar. Aku tersenyum tipis mendengar ucapan Azam. Mana mungkin bersandar di bahumu. Kita bukan mahram. Aku menahan tawa yang hampir meledak. Aku serius. Lanjutnya lagi. Iya, aku lebih serius Azam. Lagian jika tidak ada lagi tempat untukku menyadarkan Lara, toh masih ada sajadah yang terbentang sebagai tempatku bersujud, memulangkan segala masalahnya kepada sang pemberi masalah. Azam terdiam hingga belokan jalan menuju rumahku telah kami lalui. Tidak ada lagi sepatah kata pun keluar dari mulut lelaki itu. Begitu tiba di depan pintu pagar, sebelum lelaki itu turun dan membukakan pintu mobil untukku, aku segera membuka sendiri dan bergegas keluar. Sempat-sempatnya aku mengintip melalui kaca jendela mobil yang sedikit terbuka. Maaf, aku tidak mengajak kamu untuk singgah Azam. Hadi tidak ada di rumah. Nanti tak elok dilihat orang. Oke, aku tahu diri Nat. Tak perlu pun dijelaskan, aku sudah tahu yang mana yang patut dan mana yang tidak. Kamu baik-baik di rumah. Jika terjadi sesuatu segera hubungi aku. Bukan kamu, tapi Hadi, tegasku sambil melambaikan tangan pada lelaki itu. Aku segera berlalu menuju rumah, sementara Azam telah memutar arah mobilnya dan berlalu dari depan rumahku. Di pekarangan rumah, aku melihat mobil milik Hadi terparkir agak jauh dari tempat biasanya. Kenapa mobilnya ada di sini? Gumamku lirih. Aku menekan bel beberapa kali. Tak lama terdengar langkah kaki tergopoh-gopoh dari dalam rumah. Tampak Mbok Mina muncul setelah pintu sedikit terbuka. Ibu baru datang? Sapa Mbok Mina. Iya Mbok, ada siapa di rumah? Tanyaku sambil mengintip ke dalam. Ada bapak bu? Juga baru tiba. Bapak? Lalu Tiara bagaimana? Aku segera masuk dan mencari Hadi. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Bukankah aku sudah melarangnya untuk pulang?
Tiara pasti akan bertambah kesal jika tahu Hadi kesini. Sudah selesai bernostalgia? Atau di antara kalian masih ada hubungan? Langkahku terhenti begitu mendengar suara Hadi dari arah yang sama sekali tak terduga. Dia duduk di sudut ruangan dekat jendela kaca. Aku segera memutar badan dan menghadap lelaki itu. Kulihat Hadi duduk menghadap ke arah jendela. Gorden berwarna putih shabby itu pun tampak sedikit tersibak. Maksud kamu? Kukira kamu memang istimewa, Nadia. Ternyata aku salah. Kamu tidak jauh lebih baik dari yang kuduga. Kepalaku tiba-tiba sakit, menerka-nerka apa yang telah terjadi. Kenapa Hadi datang tiba-tiba dan marah-marah? Kamu kenapa di sini? Tiara bagaimana? Tanyaku masih belum mengerti. Itu ternyata alasanmu menolakku antar pulang. Alasan apa? Aku masih belum tahu kemana arah pembicaraan Hadi. Kalau memang tidak ada yang ingin dibahas, aku mau ke kamar. Lelah. Lelah? Aku ajak bicara alasanmu lelah. Kamu selalu kaku jika di depanku. Tapi coba lihat reaksimu tadi saat berpamitan dengan lelaki itu. Senyummu tak pernah hilang. Pakai lambaian tangan segala. Astagfirullah, jadi gara-gara Azam. Ya ampun Hadi, kamu salah sangka. Ucapku sambil tertawa mendengar tuduhan yang Hadi lontarkan. Bahasa tubuhmu tidak bisa dibohongi, Nadia. Kamu masih menyukai lelaki itu. Wanita macam apa kamu? Masih sempat-sempatnya memikirkan laki-laki lain, sementara kamu sedang mengandung anakku. Hadi menatapku tajam. Aku mendekatinya dan ingin menjelaskan cerita yang sebenarnya, bahwa semua yang telah terjadi tidak seperti yang dia pikirkan. Kamu salah sangka. Aku dan Azam sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dia mengantarku pulang karena khawatir melihatku duduk sendirian di depan rumah sakit. Oh, khawatir? Apa sebelumnya aku tidak mengkhawatirkanmu? Hadi sedikit meninggikan suaranya. Apa perlu aku meminta Azam datang ke sini dan menjelaskan semuanya padamu? Aku tahu diri, Di. Aku tahu bagaimana cara menjaga marwah suami. Aku tahu apa yang layak dan tidak layak. Sudahlah, Di. Aku mau istirahat, lelah. Seruku sambil berlalu meninggalkan lelaki itu. Aku belum selesai bicara, Nadia. Kamu bukan sedang berbicara, melainkan membentak-bentak. Sebaiknya tenangkan dirimu terlebih dahulu. Aku berujar sambil terus berjalan ke arah kamar. Punggungku terasa sangat sakit. Seharian berada di rumah sakit membuat peredaran darah serasa kaku. Nadia, sudah berapa kali secara diam-diam kamu menemui lelaki itu? Mendengar pertanyaan Hadi yang sudah sangat berlebihan membuat emosiku pun ikut tersulut. Aku bukan perempuan murahan. Camkan itu. Silakan kamu hubungi Azam dan tanyakan apa saja yang ingin kamu tanyakan. Karena percuma juga aku menjelaskan. Toh kamu tidak akan percaya. Aku menutup pintu kamar dan tak lupa menguncinya. Sebaiknya lelaki yang sedang berdiri di depan pintu kamar itu segera pergi dan menenangkan dirinya. Dia salah orang jika menuduhku yang tidak-tidak. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang lebih longgar, aku pun menonaktifkan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Saatnya istirahat. Entah kemana Hadi. Aku tidak lagi mendengar suaranya di luar kamar. Baguslah jika dia memilih pergi. Sekarang bukan waktunya saling bersih tegang. Ketukan bertalu membuatku terbangun secara terpaksa. Kepala terasa berat akibat tersentak tiba-tiba. Aku duduk di tepi ranjang, sedang mengembalikan kesadaran yang terserak di dalam mimpi. Beberapa kali aku meringis sambil menekan pelipis yang berdenyut. Pusing dan mual pun tak segan menghampiri. Nadia, tolong buka pintu sebentar. Itu suara Hadi. Kenapa lelaki itu tak henti menggangguku? Bukankah dia masih harus menjaga Tiara? Nadia, tolong aku. Tiara, Tiara. Ada apa lagi? Kenapa mereka berdua seperti tak pernah lelah merongrong hidupku? Kuseret langkah menuju pintu kamar. Sesekali aku berhenti dan memegang dinding untuk menyimbangkan tubuh yang hampir limbung. Nadia, kamu masih marah? Tolonglah Nadia, aku butuh kamu. Kondisi Tiara memburuk. Bisa sabar tidak? Tanyaku sedikit kesal. Kenapa harus aku yang direpotkan? Yang dia pikirkan hanya Tiara, tapi aku tetap salah di matanya. Aku membuka pintu kamar perlahan. Wajah panik Hadi menyambutku di depan pintu. Nadia, kamu siap-siap ya. Tiara tidak akan sadarkan diri. Bukannya menanyakan kondisiku,
Dia malah memberi perintah. Bukannya tadi baik-baik saja ya? Aku juga tidak tahu. Kondisinya sekarang kritis. Bantu aku, Nadia. Cuma kamu tempat aku berkeluh kesah. Tidak mungkin aku menghubungi ibu. Wajah Hadi menyeratkan kesedihan yang teramat sangat. Apa yang sedang ia pikirkan? Apakah aku harus ikut? Kondisiku juga sedang tidak memungkinkan. Aku pusing dan mual. Takutnya jika aku paksakan, nanti akan berakibat buruk juga untukku. Aku menolak ajakannya. Aku butuh seseorang di sampingku, Nat. Ujar Hadi sambil menundukkan pandangan. Air mukanya terlihat sendu. Telepon saja ibu, Di. Aku serius. Aku sedang tidak sehat. Beliau pasti mau membantu. Coba saja. Lelaki itu mengangkat wajahnya. Seketika pandangan kami saling beradu. Ada kilatan kekecewaan dari binar matanya. Dia menatapku tanpa kedip dengan tatapan yang susah untuk kuartikan. Aku pikir kamu sudah bisa memaafkanku dan Tiara. Ternyata kamu jangan menebak-nebak tanpa dasar, Di. Jelas ku katakan jika aku sedang tidak sehat. Bukan karena ini dan itu. Satu lagi, jangan pernah memanfaatkan keadaan. Apa alasanku sampai menyimpan dendam untuk kalian, sedangkan Tuhan Maha Pencipta saja bisa mengampuni hambanya? Kondisi Tiara sedang kritis. Kesehatannya menurun drastis saat ku tinggalkan siang tadi. Padahal aku hanya pergi sebentar karena mengejar mobil Azam. Kemudian pihak rumah sakit menghubungi beberapa saat kemudian, dan aku bergegas ke rumah sakit begitu melihat kondisinya tadi. Aku bingung harus bagaimana. Entah apa yang telah terjadi. Dia tidak sadarkan diri sampai sekarang. Kumohon padamu, Nadia. Mungkin kehadiranmu bisa membantu keadaan Tiara. Aku menarik nafas panjang. Tak ada pilihan lain. Aku akan ikut ke rumah sakit. Nanti aku akan menyewa hotel yang lokasinya tidak jauh dari rumah sakit. Jadi kamu bisa leluasa untuk beristirahat. Lanjut Hadi. Aku tak menjawab. Langsung melengos pergi mempersiapkan diri. Anehnya rasa mual yang tadi menyerang tiba-tiba sudah tak lagi terasa. Rasa pusing pun sudah tidak lagi ketara. Aku menghubungi Hanin untuk menemaniku di rumah sakit. Sempat terbesit untuk mengajak Azam ikut serta. Akan tetapi tidak tepat rasanya mengajak lelaki itu dalam keadaan genting begini. Setelah di rumah sakit, aku melihat Hanin sudah menunggu di tempat yang telah kami janjikan. Tanpa sepatah kata kami hanya saling melempar senyum dan bergenggaman tangan. Kemudian mengikuti langkah Hadi menuju ruangan tempat Tiara dirawat. Perawat tidak mengizinkan pasien dikunjungi lebih dari 2 orang. Akhirnya Hanin memilih menunggu di bangku tunggu yang berjajar rapi di depan ruangan. Aku dan Hadi diminta untuk memakai baju protektif bagi pembesuk terlebih dahulu. Kondisi ruang ICU begitu lenggang. Hanya suara alat-alat pendeteksi pada tubuh pasien yang terdengar berirama. Langkahku terhenti saat melihat Tiara terbaring kaku di atas bed dorong rumah sakit. Ada beberapa kawat yang ditempel di bagian kepala serta keningnya. Belum lagi masker oksigen yang masih bertengger menutupi mulut serta hidungnya. Juga pergelangan tangan yang masih ditusuk jarum infus. Mari sayang, ajak Hadi sambil menautkan jari jemarinya di sela-sela jemariku. Aku mengikutinya dengan debar tak menentu di dada. Ketika aku dihadapkan dengan Tiara, sungguh rasa kesalku untuknya lurus ketika. Mataku memanas dan berkabut. Hadi mengangkat kursi yang tersedia di dalam ruangan tersebut dan meletakkan di dekatku. Duduklah, nanti pusing kalau lama berdiri. Aku menuruti perkataannya. Kami kembali terdiam dan hanyut dalam pikiran masing-masing. Lidahku terasa keluh untuk memulai bicara. Aku merasa tidak enak dan sedikit menyesal karena penolakan yang telah kulakukan tadi. Perlahan ku sentuh punggung tangan Tiara, dingin dan pucat. Tak lupa ku rapalkan beberapa doa serta surat-surat pendek yang ku bisa. Kasihan sekali kamu Tiara. Setelah menghabiskan waktu beberapa menit di dalam ruangan ICU, aku dan Hadi kemudian diminta untuk meninggalkan pasien. Sebelum keluar kembali ku selipkan doa tepat di telinga Tiara, meminta kesembuhan untuknya dan tidak lagi menyisakan sakit di dalam tubuh maduku itu. Lalu Hadi merengkuh bahuku dan kami berjalan keluar beriringan. Di, sebaiknya ibu dan ayah diberitahu. Aku yakin mereka mau datang menjenguk Tiara. Untuk apa? Aku tidak mau mereka membuat gaduh di sini, sayang. Aku menjamin jika ibu dan ayah akan bersikap tenang. Jawabku yakin. Apa perlu, Nat? Tanya Hadi lagi. Dia seperti masih kurang yakin.
Sangat perlu, Di. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan Tuhan. Yang penting ikhtiar dan usaha. Hasil akhir serahkan pada Tuhan. Hadi mengangguk. Lelaki itu menatap lurus ke depan seperti sedang menimbang-nimbang saran yang gue berikan. Nadia berkata benar, Di. Ini adalah kesempatan baik untuk membuat orang tuamu sedikit lebih peduli pada Tiara. Meski awalnya mereka menentang keras, mana tahu dengan kejadian ini hati keduanya menjadi lunak. Hanin ikut membantuku meyakinkan Hadi. Biar aku saja yang menghubungi ibu serta ayah. Aku menghubungi ibu dan meminta kedua mertuaku untuk datang ke rumah sakit. Sampai kapan hubungan orang tua dan anak itu akan dingin-dingin saja? Selaku orang tua, mereka pasti merasa kesal dan tidak dihargai, dibohongi oleh semata wayang dan sangat disayangi. Namun meski nasi sudah menjadi bubur, toh masih tetap mengenyangkan dan enak untuk dimakan. Di satu sisi aku sangat bersyukur saat Abi mendukung semua keputusan yang telah ku ambil untuk rumah tanggaku. Walau ibu masih bersikeras dengan pendapatannya, tapi setidaknya aku menjadi kuat karena dukungan dari Abi. Apa perlu ibu dan ayah datang? Bukannya mereka bisa menghandle semuanya sendiri? Suara ibu terdengar datar dari sebelah telepon. Bu, kondisi Tiara sedang kritis. Entah apa penyebabnya, aku juga baru tiba di rumah sakit. Mungkin Hadi sudah tahu, tapi masih menyembunyikannya dariku. Ibu dan ayah datang ya. Hadi butuh ibu dan ayah di sini. Kasihan, Bu. Aku berusaha mengambil hati ibu. Wanita itu tidaklah sekeras Umi. Hati ibu lebih mudah luluh dan iba. Ya sudah, 1 jam lagi ya. Kamu jangan terlalu capek, Nat. Ingat kesehatanmu. Toh saat dia sehat belum tentu akan mengurusmu seperti yang kamu lakukan untuknya sekarang. Iya, Bu, iya. Sambungan telepon terputus. Aku menarik nafas lega karena sudah berhasil membujuk ibu untuk membesuk Tiara. Ketika aku berbalik badan, Hadi ternyata berada di belakangku. Wajahnya menyeratkan rasa ingin tahu. 1 jam lagi ayah dan ibu akan tiba. Jangan sia-siakan kesempatanmu, Di. Seutas senyum semeringah bertengger di bibirnya. Buncah bahagia terpancar dari bola mata lelaki itu. Nadia, makasih. Sambil menunggu kedatangan mertuaku, aku duduk bersama Hanin di sebuah kantin rumah sakit. Sementara Hadi memilih tidak ikut. Dia harus standby berjaga-jaga. Di kantin aku menceritakan banyak hal pada Hanin. Tak lupa kejadian kemarin bersama Azam dan membuat Hadi menjadi marah. Dia cemburu. Tandanya dia sudah merasa memiliki Munat, ujar Hanin sambil menyeruput cappuccino dingin miliknya. Cemburu buta itu, balasku pada Hanin. Atau mungkin kamu memang masih belum bisa move on dari mantanmu itu. Ayo. Bukannya membela, Hanin malah menggangguku. Sejak kapan kamu setuju dan berpihak pada Hadi? Tanyaku sambil mendelik kesal. Meski aku tahu jika sahabatku itu sedang menggodaku, akan tetapi aku tetap tidak senang mendengarnya. Aku lihat Hadi sudah banyak berubah. Tidak seperti saat ku tinggal dulu ya. Ya intinya dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku mengakui hal itu. Hadi memang telah banyak melakukan perubahan untuk dirinya dan rumah tangga kami. Menerima kehadiranku saja adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dulu Hadi sangat membenciku. Siapa sangka jika Allah membalikkan hatinya. Aku mengangguk menanggapi ucapan Hanin. Ya, walau harus hidup berpoligami, setidaknya tidak ada di antara kami yang tercampakkan. Belajar berlapang dada, ikhlas menerima segala ketentuan yang Tuhan gariskan. Tidak mudah berada pada tahap itu semua. Ilmu ikhlas itu mudah didapatkan, akan tetapi sangat sulit untuk diamalkan. Saat mulut ringan mengikrarkan, belum tentu hati akan mengikutinya. Demikian yang aku rasakan. Namun bukan berarti aku tidak berbenah diri. Setiap saat aku menyugesti diri sendiri agar tak henti berpikir positif. Hati yang sempit adalah sumber segala penyakit. Pikiran menjadi tak tenang, jiwa pun ikut kejang-kejang. Nadia, kali ini aku mau tanya serius. Apa masih tersisa cintamu untuk Azam? Aku tersedak. Hidungku terasa perih karena air yang tersembur tanpa sengaja.
Hubunganku dengan Azam sudah jauh hari berakhir. Aku bukan tipe perempuan yang suka main belakang, Nin. Padahal jika aku turuti setan dalam diri, aku bisa melakukannya sejak dulu. Namun kembali lagi, menurutku komitmen itu perlu. Di saat ikrar suci pernikahan telah diucapkan di depan saksi, hari itu juga aku menutup hati dan diri untuk cinta yang lain. Hanin menatapku serius. Sesekali ia memutar-mutar sedotan yang berada di dalam gelas. Minuman milik wanita yang duduk di depanku ini masih tersisa setengah gelas lagi. Lalu Azam? Tanyanya lagi. Mana aku tahu. Aku bukan peramal yang bisa tahu isi hati orang, Nin. Kamu pun ada-ada saja. Hanin tergelak. Apanya yang lucu? Aku menjawab apa adanya, bukan? Sudah, ganti yang cerita. Masa aku terus sih? Aku mengajukan protes pada Hanin. Gak ada yang menarik dari cerita hidupku, Nat. Beda dengan kamu lebih berwarna setiap harinya. Ya banyakkan warna duka cita. Shh, doakan yang baik-baik dong. Kamu sendiri kapan nikahnya? Betah sekali jadi jomblo. Aku tak mau kalah untuk menggodanya. Eits, kata siapa? Tunggu saja undangannya. Dan kamu harus datang ya? Wajib. Aku mencebik mendengar jawaban Hanin. Bisa aja ngeles. Aku dan Hanin telah menyelesaikan obrolan begitu mendengar suara Hadi yang memanggil dari arah belakang. Ia memberitahukan jika ayah dan ibu mertuaku sudah tiba. Hanin memutuskan untuk pulang. Ada hal yang harus diurus menjadi alasannya untuk menarik diri dari tempat kami berada. Aku pun segera mendekati Hadi yang masih menunggu tak jauh dari meja tempat aku dan Hanin tadi duduk untuk menghabiskan waktu. Seperti biasa, ia langsung menautkan jemarinya di sela jari-jari jemariku. Meski wajahnya tidak terelahkan, tetapi lelaki yang memiliki rahang kokoh itu tetap melayangkan senyuman untukku. Senang ngobrol sama Hanin? Tanyanya terdengar antusias, walau aku tahu jika itu hanya sekedar basa-basi. Iya, senang. Kami membahas banyak hal. Syukurlah. Sekarang kita temui ayah dan ibu. Nanti kamu temani ibu jika beliau ingin melihat Tiara ya. Sebelumnya ibu tidak mau diajak masuk ke ruangan tempat Tiara terbaring. Lagi-lagi aku merayu wanita parubaya itu hingga akhirnya beliau menurutiku. Menurut dokter, Tiara mengalami pecah pembuluh darah pada otak. Tekanan darah yang tidak stabil selama beberapa minggu ini berakibat buruk padanya. Awalnya tekanan darah Tiara normal-normal saja. Namun sepeninggal Hadi, kondisi Tiara tiba-tiba saja memburuk. Menurut perawat yang dimintai Hadi untuk menjaga pada saat itu, Tiara histeris karena ditinggal Hadi, dan tak lama kemudian tidak sadarkan diri. Kenapa kamu tidak marah padanya, Nadia? Ibu berbicara setengah berbisik saat kami telah berada di dalam ruangan. Tiara masih sama seperti tadi, tanpa gerak dengan mata tertutup rapat. Bu, sebaiknya kita nggak bahas itu di sini. Dia sedang berjuang melawan sakitnya, Bu. Ibu berdiri tidak jauh dari ranjang, sedangkan aku sengaja mendekati tubuh Tiara, menggenggam tangannya dan mengelusnya perlahan. Cepat sadar. Hadi takut kamu kenapa-napa. Ujarku pelan sekali di dekat daun telinga Tiara. Hening. Deretan garis naik turun yang ditampilkan dalam sebuah alat monitor terlihat bergerak pelan. Belum ada kabar baik tentang kondisi kesehatan Tiara. Ini balasan akibat ulahnya, sayang. Suara ibu tiba-tiba mengagetkanku. Bu, dia tidak salah. Dia juga tidak mau berada dalam posisi dan kondisi seperti ini. Aku menjawab sambil meletakkan jari telunjuk di bibir. Kalau tidak salah, kenapa dia mau dulu saat Hadi ajak nikah siri? Seharusnya dia menolak, karena dia tahu jika Hadi sudah beristri. Sudahlah, Bu. Semua sudah berlalu. Disesali pun gak ada gunanya lagi. Ibu masih hendak menjawab, tapi aku buru-buru mengajak wanita parubaya itu keluar ruangan. Tidak baik berlama-lama di dalam. Toh hati ibu memang masih menolak menantu keduanya itu. Allah itu tidak tidur, Nadia. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Dia melihat apa yang terjadi padamu. Dia mendengar setiap kesedihan yang hadir pada dirimu. Jadi jangan main-main. Ibu dan ayah akhirnya berpamitan. Pada Hadi mereka berpesan banyak hal. Kulihat Hadi tak henti menganggukkan kepalanya. Aku bisa mendengar dengan jelas, karena posisiku berada tak jauh dari mereka. Jaga Nadia baik-baik. Dia sedang mengandung.
prioritaskan perhatianmu padanya, ucap ayah tegas. Ibu sedang memperbaiki hubungan persahabatan ibu dengan uminya Nadia. Jangan sampai hubungan kami retak lagi karena ulahmu, Hadi. Dia itu sahabat yang sangat berarti bagi ibu. Kami telah melewati berbagai fase kehidupan bersama, ujar ibu nelangsa. Kulihat Hadi mengangkat wajahnya, mata lelaki itu tampak berkaca-kaca. Maafkan aku ya, Bu. Hanya permintaan maaf yang keluar dari bibirnya. Insya Allah, Hadi sedang menapak menuju arah yang lebih baik, Bu. Dia butuh kita orang-orang terdekat dengannya. Dia butuh dukungan dari semua. Aku ikut bersuara, memberitahukan pada ayah dan ibu jika Hadi memang sedang berusaha untuk berubah. Iya, karena semuanya tidak lepas dari campur tanganmu, Nadia. Ibu tahu betul itu. Mungkin jika kamu meninggalkan Hadi dulu, sekarang entah bagaimana nasibnya. Apalagi hidup bersama wanita itu, yang dia tahu hanya harta. Kalimat yang ibu lontarkan sangat menohok. Untung saja Tiara tidak mendengarnya. Bukan karena campur tanganku, Bu, tapi campur tangan Tuhan. Aku meluruskan sambil tersenyum dan menyentuh punggung tangannya. Mana mungkin ini semua terjadi jika bukan karena Tuhan yang menggerakkan. Akhirnya mereka memilih pulang, diantarkan Hadi hingga ke lobi depan. Sebelum mereka berpamitan, aku meminta ibu dan ayah agar sering berkunjung. Tentu itu akan menjadi penguat bagi Tiara untuk mempercepat kesembuhannya. 3 hari berselang, kondisi Tiara belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Padahal para dokter telah melakukan pengobatan terbaik untuknya. Kami berencana untuk pindah rumah sakit, tapi belum bisa dilakukan karena kondisi Tiara yang belum bisa juga sadarkan diri. Tiara, apa yang menjadi bebanmu? Bangunlah. Aku janji akan menjadi teman yang baik untukmu, ucapku lirih di dekat telinga wanita itu. Matanya masih tertutup rapat. Irama nafasnya tampak teratur dan tenang. Sengaja aku meminta izin pada perawat untuk melihat kondisi Tiara tanpa Hadi. Lelaki itu sedang keluar sejak 1 jam lalu. Tanpa bertanya banyak hal, aku membiarkan dia pergi untuk menenangkan pikiran. Selama Tiara di rumah sakit, kondisi Hadi juga ikut kusut tak bersemangat. Tiara, kasihan Hadi. Dia sedih melihat kondisimu begini. Bangunlah, beri dia senyuman terbaikmu. Aku masih terus mengajaknya bicara, menceritakan banyak hal meskipun dia tak meresponku. Hadi sangat mencintaimu, Tiara. Walau aku ada di antara kalian, tapi tak menggeserkan posisimu di sudut hatinya. Kamu itu spesial dan istimewa. Ku tatap wajah pucat wanita ini, merasa kasihan aku sampai menitikkan air mata. Bagaimana jika posisi kami ditukar? Apakah Hadi juga akan bersikap yang sama untukku? Astagfirullah. Terkejut mendengar suara pintu terbuka, spontan aku menoleh ke belakang. Tampak Hadi berbalut pakaian protektif pembesuk berwarna hijau, sama seperti yang kukenakan, sedang menutup pintu ruangan. Aku menggeser posisi sedikit berjarak dengan Tiara, buru-buru mengelap mata yang masih basah. Kamu sedang apa, sayang? Tanya Hadi, dia berdiri tepat di sampingku. Kapan kamu mau rapikan rambutmu? Jika Tiara bangun dan lihat kondisimu begini, dia pasti gak suka. Lelaki itu melemparkan senyum tipis pada aku. Kemudian pandangannya beralih pada Tiara yang masih terbaring kaku di atas ranjang pesakitan. Perlahan Hadi beranjak mendekati ranjang. Tangannya berpegangan pada penyangga yang berada di pinggir ranjang. Sayang, bangunlah. Aku rindu. Darahku berdesir mendengar kalimat yang Hadi lontarkan. Cemburu. Namun pantaskah perasaan itu muncul di saat Tiara sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini? Kulihat Hadi mengelus pucuk kepala wanita itu. Sesekali ia juga mengusap punggung telapak tangan Tiara, kemudian menautkan jari jemari mereka satu sama lain. Suatu kecupan ia daratkan di kening wanita itu. Aku membuang muka sambil mencoba meredam ledakan-ledakan kecil yang tiba-tiba muncul di dalam dada. Bangunlah, Tiara. Semua di sini mencemaskanmu, terlebih aku dan Nadia. Dia tak henti mendoakanmu. Kamu tahu, sayang, ayah dan ibu datang menjenguk. Mereka ikut mendoakanmu. Tiara bergeming. Dia masih diam dalam tidur panjangnya. Kulihat Hadi menyeka air mata,
Lalu ia kembali tertunduk mengecup kening istrinya. Ayo keluar, Tiara butuh istirahat. Aku terpaksa mendekat melihat Hadi tak beranjak dari kening Tiara. Kulihat lelaki di depanku ini tergugu. Bahunya ikut berguncang menahan tangis yang kian merebak. Kita selalu mendoakan agar Tiara kuat, tapi kita sendiri terlihat lemah di depannya. Ujarku sembari mengelus bahunya. Aku putus asa, Nadia. Aku putus asa. Hadi menjawab sambil terisak pelan. Wajah sembab itu melihat ke arahku, matanya merah dan basah. Sabar, itu kuncinya. Allah tidak akan menguji melebihi batas kemampuan hambanya. Tiba-tiba lelaki itu memelukku. Meski tak ada lagi seduh sedan, akan tetapi aku tahu jika hati Hadi belum baik-baik saja. Betapa beruntungnya Tiara memiliki pasangan yang mencintainya dengan sangat luar biasa. Apakah Hadi juga akan mengeluarkan air mata untukku? Jika saja yang terbaring di ranjang pesakitan itu saat ini adalah aku. Akhirnya kami pun meninggalkan ruangan Tiara. Kusempatkan menyelipkan doa untuk maduku itu. Saat menutup pintu ruangan, doa yang tulus dari hati, memohon agar Tuhan segera mengangkat penyakitnya dan sehat kembali seperti sedia kala. Aku mengangguk cepat saat Hadi mengajakku ke kantin rumah sakit. Sejak tadi perutku memang sudah keroncongan. Sebelum kesana Hadi memintaku untuk menunggu karena dia ingin ke kamar mandi terlebih dahulu. Aku duduk di kursi tunggu ke arah kantin. Pinggang terasa nyeri sejak tadi. Di usia kehamilan seperti sekarang ini, aku memang sedikit lamban bergerak. Perut terasa sesak dan susah bernafas. Ditambah berat badan yang terus meningkat drastis, membuat tubuhku terlihat membengkak. Ya sayang, suara Hadi dari arah belakang mengagetkanku. Spontan aku memalingkan wajah dan melihat lelaki yang berdiri di sampingku ini telah membasuh wajahnya dan terlihat lebih segar. Aku tersenyum, lalu mencoba bangkit secara perlahan, sambil berpegangan pada pinggiran kursi. Dengan sigap Hadi membantu tanpa ku minta, dia memegang tanganku dan membantuku bangkit dari kursi. Aku bisa sendiri, Di, ungkapku tak enak. Jangan keras kepala. Aku suamimu, bukan orang lain. Sudah wajar aku siaga. Apalagi kamu sedang mengandung anak kita. Aku terdiam dan mengikuti arahannya. Selesai makan aku antar kamu ke hotel ya. Aku di sini saja dulu. Pun kamu gak ada temannya. Aku menolak. Enggak. Kamu harus istirahat. Ingat pesan ibu tadi? Kalau kamu tidak mendengarkanku, nanti aku yang diserang ibu. Berarti kamu perhatian karena takut sama ibu? Tanyaku refleks. Hadi menatapku dan tersenyum. Lalu dia mengelus pucuk kepalaku dengan pelan. Bukan begitu sayang. Kamu harus istirahat. Aku gak mau kamu juga ikutan sakit. Siapa yang akan menguatkanku jika kamu tidak berdiri di sampingku? Aku butuh kamu, Nadia. Nanti aku akan menemanimu di hotel. Lalu Tiara? Tanya aku. Aku telah membayar orang untuk menjaganya. Hadi memegang lenganku kuat. Kami menuju kantin untuk mengisi perut yang sejak tadi sudah menjerit lapar. Tiba di kantin aku tersentak begitu melihat Azam ada di sini. Dia duduk sendiri dan sedang fokus menatap layar ponsel. Aku membalikkan badan dan mengajak Hadi untuk makan di luar saja. Kenapa? Tanya Hadi heran. Di sini makanannya gak enak, jawabku asal. Apa karena dia? Pertanyaan Hadi membuatku tercekat. Apa Hadi juga melihat Azam? Duh, jangan sampai mereka membuat keributan di sini. Bisa gawat. Jangan sampai ada keributan. Aku mohon. Ujarku sedikit memelas. Kita lihat nanti. Ada asap api. Hadi menggamit lenganku menuju meja kosong di sudut kantin. Ruangan kantin tidak terlalu luas, memudahkan kita untuk memindai wajah siapa saja yang mengunjungi kantin. Kami duduk berselang beberapa meja dengan Azam. Lelaki itu duduk sendiri. Dia masih terlihat sibuk dengan ponselnya. Ganti posisi kamu, duduk di sini. Hadi memerintah agar aku duduk di sisinya. Di sini saja, susah di situ sempit. Aku beralasan. Sempit atau karena ingin melihat mantanmu itu dengan jelas? Hah?
Hadi berujar ketus. Aku serba salah. Kali ini Hadi memang berkata benar. Aku memang sedang mengintai Azam. Bukan berarti meliriknya sesekali karena mencari perhatian, melainkan aku hanya ingin memastikan jika lelaki itu tidak menyadari kehadiran kami. Namun seperti percuma memberi alasan pada Hadi. Rasa cemburunya tampak lebih besar. Di, bisa tidak kamu berpikiran positif untukku? Tanyaku menekan suara. Jadi kenapa? Kamu masih suka mencuri pandang? Cemburumu gak beralasan tahu gak? Karena dia mantanku, jadi aku tidak bisa leluasa bergerak jika ada dia di sekitarku. Kenapa sih pikiranmu begitu-begitu saja? Jelas aku kesal sekali menghadapi sikap Hadi yang sangat tidak jelas menurutku. Oke, mari makan. Aku lapar. Ya begitu. Itu caramu mengakhiri masalah. Ujung-ujungnya nanti menuduh lagi, curiga lagi. Asal kamu tahu, jika aku mau, sejak awal kita menikah dengan mudahnya aku bisa selingkuh dengan Azam. Dengan mudah aku minta cerai dan membongkar semua perilakumu untukku dulu. Tapi apa aku melakukannya? Apalagi sekarang aku sedang hamil, mengandung anak kita. Hanya perempuan yang gak beriman yang sanggup begitu. Kamu gimana sih? Seruku berapi-api. Semua harus dipertegas di depan Hadi. Walau di luar sana banyak wanita yang mengambil jalan pintas berselingkuh, yaitu mereka, bukan aku. Jangan disamakan. Iya, maaf. Aku menyambut tatapan Hadi tajam. Lelaki di depanku ini mengalihkan pandangannya. Aku tahu jika dia sedang berpura-pura sibuk memilih menu pada sebuah buklet menu yang tersedia di atas meja. Sudah berkali-kali, Di. Kuharap ini yang terakhir. Antara cemburu dan takut itu hanya setipis kulit ari. Yang kulihat darimu sekarang bukanlah cemburu, melainkan rasa takut yang mencuat. Kamu takut jika aku akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah kamu lakukan, bukan? Tidak ada jawaban. Aku pun tak melanjutkan lagi pembicaraan. Di belakang Hadi kulihat Azam bangkit dengan tergesa. Dia sama sekali tidak melihat ke arahku. Dia lagi kenapa sih? Selalu harus menguntitku. Apa di pekerjaan di kantornya masih kurang? Urutuku dalam hati. Setelah selesai mengisi perut, aku mengajak Hadi pergi. Lelah sekali rasanya. Ditambah perut bagian bawah terasa sedikit kram. Selama Tiara di rumah sakit, aku belum pernah kembali memeriksa kandungan. Hadi tidak mengizinkan jika aku pergi sendiri. Dia bersikeras akan menemani, sementara dia pun masih sibuk harus mengurusi Tiara. Aku lihat Tiara sebentar ya. Kamu mau ikut? Enggak. Aku tunggu di sini saja. Lelah bolak-balik. Lelaki itu mengangguk dan berlalu pergi. Aku memilih duduk di bangku depan kantin. Banyak bangku kayu berjajar rapi. Aku membuka ponsel dan mengecek beberapa aplikasi. Ada pesan WhatsApp dari Hanin. Hah? Dia terjatuh. Wanita itu juga mengirimkan sebuah foto menampakkan kakinya yang memar. Aku ke tempatmu sekarang ya. Pesan yang kukirim langsung dibaca. Jangan, aku gak kenapa-napa. Balas sahabatku itu. Yakin? Sudah berobat? Sudah. Udah, kamu jangan khawatir. Ada yang menemaniku sekarang. Siapa? Keluargamu datang? Wah, syukurlah. Aku gak was-was lagi. Aku membalas segera. Rasa khawatirku sedikit berkurang. Hanin itu sahabat terbaikku. Dia adalah penguat di saat aku sedang terpuruk. Bukan. Masa cuma terkilir orang tuaku terbang dari Aussie? Kamu sih ada-ada saja. Emotikan tertawa dikirim beriringan dengan balasan pesan darinya. Tak lama sebuah pesan foto kembali masuk ke WhatsAppku. Doakan lancar ya, aku sedang ditemani dia. Sebuah foto misterius yang dikirimkan oleh Hanin tampak foto kaki yang berbeda, tapi saling berdekatan. Satu kaki memakai sepatu dan satu lagi tidak. Dilihat dari bentuk sepatunya jelas sekali jika itu adalah kaki seorang laki-laki. Aku kaget bercampur tak percaya. Benarkah Hanin telah menemukan calon pendamping hidupnya? Atau dia yang sedang mengerjaiku agar aku tidak panik dengan kondisinya? Siapa itu? Oh, apa karena dia aku tidak dibolehkan datang? Aku membalas pesannya penuh rasa ingin tahu. Seseorang yang telah mencuri hatiku. Belum lama, nanti kamu juga akan tahu. Mulai dari curigaan. Kamu harus banyak istirahat. Jangan kemana-mana. Sudah ya? HP-nya aku simpan dulu.
Pesanku selanjutnya hanya centang satu. Hanin sepertinya sedang tak ingin diganggu. Aku bahagia, sungguh. Siapapun lelaki itu, semoga dia menjadi pasangan yang baik untuk sahabatku. Beberapa saat tiba di hotel, aku merasa segar setelah membersihkan diri. Hadi masih terpekur di atas sajadah. Setelah asar adalah salah satu waktu terbaik di ijabahnya doa. Gak baik tidur setelah asar. Kita jalan-jalan yuk. Aku mendengar suara Hadi di belakangku. Bukankah tadi dia masih khusyuk berdoa? Kapan selesainya? Aku gak tidur ya. Walau mata agak berat sih. Aku menyahut tanpa membalikkan badan. Memeluk guling dalam posisi miring seperti sekarang membuat tulang punggungku sedikit mengendur. Apakah semua ibu hamil sepertiku? Cepat lelah, otot-otot menegang, sering mengantuk dan mudah lapar. Sini, aku pijitin. Kurasakan kakiku ditarik perlahan oleh Hadi. Telapak tangannya terasa hangat di kulitku. Dadaku kenapa ini? Tiba-tiba ritmenya menjadi lebih cepat dan berdentam kuat. Sakit? Tanyanya sambil terus memijat. Enggak. Kalau pijatanku terlalu keras, kasih tahu ya. Rasa kantuk menyerangku brutal. Ditambah pijatan yang Hadi lakukan membuat saraf-saraf yang tadi menegang lebih terkendalikan. Hadi seperti tahu bagian mana sakit yang kurasakan. Lelaki yang sedang fokus memijat itu memijat setiap titik urat kemudian menekan-nekannya pelan. Setelahnya dirasa cukup, maka tangannya akan berpindah ke urat yang lainnya. Di saat kesadaranku tinggal beberapa persen lagi, tapi aku masih bisa merasakan tangan Hadi berpindah ke telapak kakiku. Menggunakan kedua jempolnya, lelaki itu menekan telapak kakiku yang sedikit nyeri. Aku betul-betul menikmati. Hadi sangat lihai dan berhati-hati. Awas, jangan sampai tidur. Dia mengingatkanku. 10 menit aja ya, pintaku memelas. Jangan, 5 menit deh. Yakin? Iya. Ya sudah. Nanti aku bangunkan. Aku dibangunkan oleh alarm. Sontak aku terduduk melihat ruangan yang sudah terang benderang. Mana Hadi? Siapa yang memasang alarm di HP-ku? Lampu kamar pun sudah menyala semua. Waktunya sholat maghrib. Apa mungkin Hadi sengaja memasang alarm agar aku tidak tertinggal maghrib? Bisa jadi. Mungkin saja dia sedang keluar atau menjenguk Tiara. Mengingat Tiara, hatiku kembali menggigil. Baru saja menemaniku di hotel, dia sudah kembali lagi menjenguk wanita itu. Tiara memang hebat. Dia bisa membuat Hadi begitu mencintainya. Dalam kondisi tak sadar pun, wanita itu bisa mencuri perhatian Hadi. Luar biasa. Tapi apa benar dia menjenguk Tiara? Daripada menduga-duga, aku akan menghubunginya setelah sholat lah. Beberapa menit kemudian setelah berdoa pendek, ya hanya doa pendek karena pikiranku sejak tadi tertuju pada Hadi, aku segera membuka ponsel, membuka WhatsApp ingin melakukan panggilan video dengan lelaki itu. Namun ada 2 pesan dari dia yang masuk sekitar 1 jam lalu. Aku di rumah sakit ya, Tiara sudah sadar. Kalau kamu sudah bangun hubungi aku. Tiara sadar. Hatiku terasa berat. Aku memang mendoakan agar ia kembali sadar. Tapi kenapa di saat berita ini kudapat, hatiku seolah tidak menerima. Nadia, kamu sudah siap? Sebentar lagi maghrib, setelah selesai sholat, bersiap-siaplah. Sopirku akan menjemputmu. Temani aku di sini. Kondisi Tiara memburuk. Sejak tadi dia menanyakanmu sekarang. Sekarang dia kembali tak sadarkan diri lagi. Aku bergegas berjalan di koridor rumah sakit. Tas selempang yang ku sampirkan di bahu ikut berayun ke depan dan ke belakang. Pikiranku dipenuhi oleh Tiara. Tadi sudah sadar, sekarang pingsan lagi. Dia sakit apa sebenarnya? Atau ada sesuatu yang gak disembunyikan dariku? Dengan perasaan berkecamuk aku menyusuri lantai keramik berwarna putih. Tiba di pintu ruangan tempat Tiara dirawat. Aku berhenti mengatur nafas. Keringat membasahi dahi serta punggungku. Aku benar-benar merasa lelah. Setelah merasa cukup, aku pun membuka pintu kamar tersebut dan menutupnya kembali. Ada Hadi di sana. Dia berbalik badan melihat ke arahku. Perlahan aku berjalan mendekat. Lelaki itu pun menyambut sambil memelukku kuat. Dapat kurasa tubuhnya bergetar. Lelaki ini pasti sangat sedih, pikirku. Sayang, Tiara, serunya sambil merengkapkan pelukannya. Hadi menyebut nama wanita yang terbaring itu sambil terisak. Matanya sembab dan kemerahan.
Kenapa bisa tidak sadarkan diri lagi? Tanyaku pelan sekali. Aku juga gak tahu. Dia hanya menanyakan kamu dan meminta maaf. Meminta maaf? Iya, atas semua kesalahannya. Aku terpaku di tempatku berdiri. Ada sebongkah perasaan tak enak yang menyelinap masuk tiba-tiba. Aku berjalan mendekat. Wajah pucat Tiara membuat hatiku seketika meringis. Bibirnya pucat terkatup rapat. Masker oksigen masih terpasang menutupi mulut serta hidungnya. Apakah Tiara sekarat? Aku mengeluarkan sebuah Al-Quran kecil dari dalam tas selempang, membuka perlahan dan mulai membacanya dengan lirih. Hadi ikut duduk di sampingku. Dia masih memilih diam tanpa bicara sepatah kata pun. Aku membaca ayat demi ayat sambil menggenggam jemari Tiara. Telapak tangannya terasa dingin. Punggung tangan wanita ini juga terlihat pucat. Tak terasa mataku basah di pertengahan ayat Quran yang kubaca. Aku sangat berharap Tiara bisa kembali sadar dan pulih. Walaupun pernah terbesit kegalauan di dalam hatiku, rasa tidak senang jika Tiara kembali sehat ku tepis kuat-kuat. Aku harus mendukungnya untuk sembuh, bukan malah mendoakan yang tidak-tidak. Tiara, aku di sini. Kamu mau ngomong apa tadi? Bangun lagi ya. Di sini ada aku dan Hadi. Kami menunggu Mura. Ucapku setelah menyelesaikan bacaan surah Yasin. Hadi juga ikut memegangi kaki Tiara. Aku melihat lelaki yang posisinya sedikit berjarak denganku itu mengelus-ngelus kaki Tiara. Aku yakin dia bisa mendengarmu, Nadia. Ajaklah ia bicara. Semoga ada keajaiban setelah ini. Aku mengangguk dan fokus kembali pada Tiara. Mulai berbisik perlahan, menceritakan apa saja pada wanita itu. Kalau nanti kamu sudah sehat, kita baikan ya. Aku senang bisa berteman denganmu. Aku mengusap air mata yang mengalir tanpa diminta. Perlahan jemari milik Tiara kuusap perlahan. Aku juga masih melanjutkan bercakap-cakap dengannya, walau tak ada reaksi apa-apa. Tiara, sebenarnya aku ingin mengatakan ini nanti saat kamu sudah sadar. Tapi rasanya aku sudah gak sabar lagi. Aku minta maaf atas semua salah yang pernah aku lakukan padamu. Begitu juga sebaliknya. Aku sudah memaafkanmu, melupakan apa yang pernah terjadi di antara kita, dan menggantinya dengan memori yang indah dan nyaman. Suara dari alat pasien monitor pun sudah semakin cepat dari sebelumnya. Aku panik, begitu juga Hadi. Berulang kali ia menekan tombol untuk memanggil perawat juga dokter. Tiara, lawan sakitmu. Kamu bisa, Tiara. Kamu bisa. Aku kembali mendekatkan wajah ke telinga wanita ini. Dan lihatlah, ada sesuatu di sudut matanya. Bulir bening yang membasahi ujung mata Tiara. Tiara merespon. Dia menangis. Lihatlah. Hadi berhenti menekan tombol untuk memanggil perawat. Entah sudah berapa kali ia menekan tombol tersebut. Nadia? Tiara benar-benar merespon. Hadi setengah berteriak. Dia terlihat sangat bahagia. Tanpa menunggu lama, dokter serta perawat tiba di ruangan. Mereka bergegas mengambil tindakan untuk Tiara. Namun tiba-tiba garis naik turun di monitor pasien menjadi lurus dengan bunyi yang panjang bertalu. Pihak dokter masih sedang mengambil tindakan atas Tiara. Beberapa saat kemudian, dokter bersuara. Pasien tak bisa lagi ditolong. Bagai ada yang menyambar. Aku berkata setengah berteriak. Apa? Kami sudah berusaha, ujar dokter itu lagi sambil menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. Tiara? Ucapku dan Hadi bersamaan. Kulihat para perawat mulai melepaskan satu persatu alat-alat medis yang terpasang di tubuh wanita yang kini sudah terbujur kaku itu. Hadi mendekat dan berseru dengan suara meninggi. Jangan ada yang melepaskan alat-alat di tubuh istriku. Dia masih hidup. Para perawat tersebut sontak berhenti. Mereka saling pandang satu sama lain. Melihat kejadian yang tidak mengenakan tersebut, aku maju mendekati Hadi. Hadi, tak baik begitu. Sabar, ikhlas. Ini adalah yang terbaik untuk Tiara. Aku coba merangkul lelaki itu. Terbaik bagaimana?
Aku tidak terima. Hadi melangkah maju. Ia mendekap tubuh Tiara tanpa memedulikan siapapun. Remuk hatiku melihatnya. Orang dicintai oleh suamiku telah pergi untuk selama-lamanya. Panggilkan security. Pak Hadi harus dibawa keluar terlebih dahulu. Dia terlihat syok, ujar sang dokter pada perawatnya. Aku tak henti merayu lelaki yang masih membungkuk di jasad Tiara, berbicara perlahan agar ia menurutiku. Hadi, jika kami tidak terima dengan semua yang telah ditetapkan, lalu siapa yang ingin kamu salahkan? Tuhan atau siapa? Hadi sama sekali tidak merespon. Dia masih tergugu. Ayo kita keluar dulu. Tak baik seperti ini di depan Tiara. Yang dia butuh sekarang adalah doa, Di, bukan ketidakterimaan seperti ini. Perlahan lelaki itu mengangkat tubuhnya. Dokter ikut membantuku memegang Hadi. Melihat aku sedikit kepayahan karena perut yang semakin besar, sang dokter mengisyaratkan dengan matanya agar aku mundur. Kemudian dia merangkul bahu Hadi dan memapahnya menjauh dari ranjang tempat Tiara terbaring. Tak lama beberapa orang security hadir di kamar tersebut. Dokter berkacamata tersebut meminta mereka membawa Hadi keluar ruangan. Hadi menurut tanpa berontak. Aku pun mengikut di belakang. Hadi dibawa ke sebuah bangku yang berderet. Koridor tempat kami berada begitu lenggang, karena jarang pasien yang masuk ke ruang ICU, hanya ada beberapa orang saja. Hadi duduk dengan posisi menunduk. Ketika para security sudah pergi meninggalkan kami, aku pun duduk di sampingnya. Aku merasa bersalah, Nadia. Ya Tuhan, kenapa dia pergi begitu cepat? Aku mengelus punggung Hadi perlahan. Kubiarkan saja ia meracau tak jelas, menangisi kepergian Tiara, menyalahkan diri dan seolah menyalahi takdir. Kenapa hujan datang bertubi-tubi pada aku, Nadia? Ada apa dengan rumah tanggaku? Mataku memanas, pandanganku ikut mengabut. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Aku berujar pelan. Apa belum cukup jawaban yang diberi? Tanyanya berontak. Astagfirullah, istighfar, Di. Jangan sampai ucapan itu lontarkan menjadikan kita orang-orang yang dibenci Allah. Ujian Allah itu bukan cuma-cuma, karena Allah sayang sama kamu, sama kita. Jika kita membenci ujian tersebut, maka Allah juga akan membenci kita dan sebaliknya. Kenapa harus Tiara? Kamu, kurasa sedang dihasut setan. Kamu lupa jika setiap yang bernyawa akan mati. Bukan hanya Tiara, bisa jadi sebentar lagi aku, kamu, kita semua. Maut itu rahasia Allah. Kita tidak bisa menebak apalagi mengelak. Di lubang kuman pun kamu bersembunyi, tetap akan dikunjungi oleh malaikat pencabut nyawa. Perbanyak istighfar, semoga Allah mengampuni kita semua. Hadi menatapku, matanya bengkak dan sembab. Tiba-tiba ia merangkulku erat, erat sekali sehingga aku kesulitan bernafas. Nadia, maafkan aku. Hanya aku tidak menyangka akan secepat ini. Allah Maha menentukan, Di. Kita jangan pernah mengeluh apalagi sampai mendikte Tuhan. Sekarang tugas kita adalah berlaku baik pada semua orang. Sayangi orang-orang yang masih mencintai kita dengan tulus. Jangan sia-siakan keberadaan mereka sebelum penyesalan kembali menyapa. Maafkan aku, sayang. Maafkan. Bukan lahir seperti ini yang kuinginkan. Tiara, tenanglah di sisinya. Bukan akhir seperti ini yang kuharapkan. Kematian Tiara sangat tiba-tiba. Sungguh janji Tuhan itu pasti. Kematian jaraknya sangat dekat dan dengan makhluk ciptaannya. Hadi masih terpaku di depan gundukan tanah yang masih basah. Aroma khas menguar akibat percikapan rintik hujan yang mulai menyapa. Abi, Umi, ayah serta ibu telah terlebih dahulu meninggalkan pemakaman. Semua orang tua Tiara yang berada di luar negeri tidak hadir di acara pemakaman sang anak. Aku bertahan di sini karena menanti Hadi. Mana mungkin aku beranjak jika dia masih duduk termenung menatap nisan sang istri. Kelopak kembang warna-warni yang berserakan di atas gundukan tanah masih terlihat segar dan harum. Di, pulang yuk, ajakku. Hadi tidak menjawab. Lelaki itu bergeming di tempatnya. Sayang, mendungnya makin tebal. Mau hujan lebat. Kita pulang ya.
Masih seperti tadi, dia mendiamiku tanpa sepatah kata pun. Ikhlas, Di. Perlahan-lahan kematian akan menimpa semua orang. Aku bersalah padanya. Akhirnya suara Hadi terdengar juga. Bersalah atas dasar apa? Tidak bisa membuatnya bahagia. Aku tercekat. Begitu pentingkah kehadiran Tiara di dalam hidup Hadi? Lalu bagaimana denganku? Tidakkah lelaki itu merasa bersalah padaku? Selama pernikahan yang kami lalui, malah Tiara yang lebih bahagia. Tiara adalah wanita yang Hadi cintai, sementara aku tidak. Jadi kenapa dia merasa bersalah pada wanita itu? Aku bangkit dan berjalan menjauhi Hadi. Rintik hujan semakin terasa. Satu persatu air yang jatuh mengenai wajahku, bersatu dengan air mata yang mulai membasahi pipi. Mobil milik Hadi masih terparkir di luar perkuburan. Bergegas aku menuju ke sana. Ada sopir Hadi yang sudah menanti kami. Aku bermaksud menunggu Hadi di dalam mobil saja. Nadia, kamu marah? Aku kaget saat merasakan sebuah tepukan pelan di bahuku. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata Hadi sudah berada di dekatku. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku berlalu begitu saja. Apa dia tidak tahu bagaimana perasaanku? Aku segera masuk ke mobil diikuti Hadi kemudian. Benar saja dugaanku. Hujan lebat pun turun seketika. Sejak tadi cuaca memang tidak bersahabat. Mendung hitam menggantung di langit pemakaman. Mobil melaju pelan meninggalkan tempat peristirahatan terakhir Tiara. Selamat tinggal maduku. Semoga kau husnul khatimah. Selama perjalanan pulang, Hadi tak melepaskan genggaman tangannya di sela-sela jemariku. Sesekali lelaki yang duduk di sampingku ini meremas pelan genggamannya. Telapak tangannya terasa dingin. Melihatmu begini, aku semakin yakin jika Tiara adalah orang yang sangat berarti untukmu. Aku membuka percakapan. Aku mengenalnya sejak SMA. Kami dekat sejak awal kuliah. Bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya. Aku menyambung studi di luar negeri. Dia pun ikut menemani. Banyak hal yang telah kami lalui bersama. Banyak kenangan yang tercipta dengannya. Bagaimana denganku? Mana mungkin kita sempat menciptakan kenangan dan menghabiskan banyak waktu bersama, jika kamu pun selalu membatasi diri denganku. Yang kamu tahu hanya Tiara. Kamu ingat bagaimana perlakuanmu padaku sebelum aku hamil? Apa kamu masih ingat seperti apa usahaku untuk mempertahankan rumah tangga kita? Apa kamu masih ingat perbuatanmu padaku dulu? Dan kamu tidak rela Tiara pergi, bahkan merasa bersalah karena tidak membahagiakannya. Pernah kamu bertanya padaku tentang kebahagiaanku? Aku mencercanya bertubi-tubi. Sekilas bisa kutangkap kekagetan yang tersirat di tatapan matanya. Aku membuang wajah, menatap derasnya hujan yang jatuh membentur aspal hitam. Tak peduli bagaimana perasaan Hadi sekarang, seharusnya aku juga bisa menahan diri. Aku tahu tak sepatutnya bersikap begini di saat Hadi sedang berduka. Baru saja kami mengantar Tiara ke tempat peraduan terakhir. Di sini aku malah mengajak Hadi untuk beradu argumen. Bukannya marah, Hadi malah menarikku ke dalam pelukannya, menyandarkan kepalaku di dada bidangnya, memperdengarkan degup jantung yang berdetak berirama. Maafkan segala sikapku yang terdahulu dan sekarang, yang pernah menyakitimu, membuatmu menangis karena pernikahan kita. Namun apakah sekarang kamu bisa dengarkan ritme detak jantungku? Tahukah kamu siapa yang ku sebutkan secara berulang-ulang? Itu kamu. Rasa sayang itu tumbuh setelah aku menyakiti. Rasa cinta ini bersemi setelah kamu lelah akan hubungan ini. Meskipun baru sekarang, aku akan menjaganya dengan baik, merawat sepenuh hati sebelum semuanya terlambat. Aku tidak ingin kehilanganmu seperti aku kehilangan Tiara hari ini. Aku terseduh di dalam pelukan Hadi. Air mataku merembes mengenai baju koko yang Hadi kenakan.
Jangan pernah lagi berpikir seperti itu. Jangan pernah lagi berkata seperti tadi. Aku mencintaimu dan akan terus mencintaimu. Satu lagi kumohon, jangan pernah lagi mengungkit kisah masa lalu pernikahan kita. Karena dengan mengingat itu, rasa penyesalanku semakin menganga dan susah untuk disembuhkan. Aku meminta maaf pada Hadi. Sepertinya setan di pemakaman tadi telah berhasil menghasutku. Merasa kesal pada orang yang telah tiada. Lucu sekali. Sepanjang perjalanan pulang, Hadi tidak melepaskan rengkuhan sebelah tangannya di pinggangku. Sebentar lagi kami akan tiba di rumah. Aku ingin beristirahat, merebahkan badan dan memejamkan mata. Semua akan baik-baik saja. Janganlah mencintai seseorang secara berlebihan, karena bisa jadi orang yang dicintai itu akan dibenci. Begitu juga sebaliknya. Janganlah membenci seseorang berlebihan, karena keadaan bisa terbalik. Orang yang dibenci akan menjadi orang yang paling dicintai serta sayangi selama-lamanya. Kenapa aku begitu kesal saat melihat Hedi menangisi istrinya, sementara di awal aku meminta Hedi untuk mempertahankan Tiara. Aku sudah melapangkan hati dan berusaha untuk ikhlas. Namun saat melihat Hedi menangisi orang yang telah tiada, rasa cemburuku malah tersulut. Ternyata benar. Rasa ikhlas itu mudah diucap, gampang ditulis, sederhana dibicarakan, tapi amat sukar untuk dikerjakan. Ikhlas itu rumit, apalagi tidak bisa dikecap. Menjadi rahasia antara hamba dengan Tuhannya sangat sukar, teramat sulit, banyak sekali ujian di dalamnya. Tapi kita diperintahkan untuk melakukannya. Lalu bagaimana dengan bersikap adil dalam berpoligami di dalam rumah tangga? Sama seperti ikhlas. Adil di sini juga bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, bagi para pelaku poligami, pelajari benar-benar ketentuannya agar tidak ada hati yang terluka. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain di dalam ayat Al-Quran, terdapat juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memiliki 2 orang istri dan dia lebih condong kepada salah seorang di antara mereka, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Setahun berlalu setelah kepergian Tiara, aku dan Hadi tinggal di rumah yang sama, yaitu di rumahku yang diberikan olehnya. Sedangkan rumah milik Tiara masih dalam kondisi kosong tak berpenghuni. Namun dalam waktu dekat rumah tersebut akan disewakan atau dijual oleh Hadi. Nah, untuk apa dipertahankan begitu? Mubazir, ujarnya kemarin. Aku memberikan pilihan terbaik padanya, dan sikap dia yang terakhir aku pun menyetujuinya. Kehidupan rumah tanggaku dan Hadi selalu dipenuhi kebahagiaan. Bahkan aku sudah lupa kapan terakhir mengeluarkan air mata. Hadi sudah sangat banyak berubah. Iya, Tuhan telah memberikan hasil dari apa yang pernah kutuai sebelumnya. Rasa sakit yang pernah ku alami di masa awal pernikahan terbalas sudah. Tunai, janji Allah itu pasti. Tidak selamanya langit mendung menyisakan kesuraman. Pernahkah kalian melihat kapan munculnya pelangi? Iya, setelah hujan. Demikian juga denganku. Sabar itu pahit, tapi akan berbuah manis. Hujan air mata yang kerap terjadi di dalam biduk rumah tanggaku, kini Allah gantikan dengan senyum kebahagiaan. Betapa tidak, Tuhan telah mengetuk pintu hati Hadi untuk menerima aku, melihat keberadaanku di dekatnya. Jika tanpa campur tangan Tuhan, entah bagaimana sudah nasib rumah tangga kami saat ini. Aku telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kini ia telah berusia 9 bulan. Dalam 1 minggu, Baby Ray, demikian panggilan sayang kami untuk Baby Ryan, tidak sepenuhnya bersamaku dan Hadi.
Hanya 2 hari kami bisa memeluk si kecil dan cerdik tersebut. Selebihnya Baby Rai diasuh oleh mertua serta orang tuaku. Mereka yang meminta begitu. Maklum, cucu pertama, ibu dan Umi bergantian merawat Baby Rai. Padahal aku sudah melarang. Jika mereka ingin bermain dengan Baby Rai, cukup membawanya beberapa jam saja. Aku tidak mau membuat waktu istirahat kakek neneknya berkurang jika Baby Rai harus menginap bersama mereka. Namun bukannya menyetujui, ibu serta Umi malah kompak membelalakan matanya pada aku. Mereka sama sekali tidak setuju dan menolak keras. Seharusnya kalian bersyukur karena masih diberi waktu 2 hari untuk merawat. Jika kami rebut semua bagaimana? Tanya ibu pada suatu hari di tengah perbincangan kami. Hadi mengajukan protes. Ia keberatan dan terpaksa menyetujui waktu 2 hari tersebut untuk memeluk Baby Rai. Ya, nasib punya orang tua dan mertua suka ngancam, ucap Hadi ditimpali oleh gelak tawa keempat orang tua kami. Makanya Baby Rai sudah bisa punya adik kembar kalau bisa, biar adil. 1 untuk oma, 1 untuk nenek, dan 1 untuk kalian. Aku tersedak keludah sendiri mendengar ucapan ibu. Dikira mereka hamil 9 bulan itu mudah. Ya Allah, masih terbayang bagaimana rasanya. Ya ampun bu, belum kepikiran. Terus itu dibagi-bagi kayak anak kucing saja. Mereka kembali tertawa mendengar ucapanku. Ada-ada saja. Selama Baby Rai dirawat sama nenek dan omanya, tentu saja aku dan Hadi lebih banyak memiliki waktu berdua. Kami seperti pasangan yang baru menikah. Apalagi aku yang masih suka malu jika Hadi sering menggoda. Ternyata dia romantis orangnya. Akhir-akhir ini malah sifatnya humorisnya juga keluar. Tidak tahu lagi lah, dalam sehari ada beberapa kali lelaki itu membuat pipiku merona. Hati berdebar tak karuan, sekujur tubuh memanas karena deg-degan. Hadi paling pintar membuatku merasa melayang. Dia mahir sekali membuaiku dengan rayuan-rayuan gombal, tapi menyenangkan. Seperti pagi ini, sifat isengnya kembali terlihat. Aku sedang bersiap-siap di depan sebuah cermin berukuran besar, memoles wajah dengan make up berwarna soft, tak lupa memberi sedikit warna nude di bibir agar tidak terlihat pucat. Sayang, dulu ayah pernah jualan gula ya? Tanya lelaki itu sambil berdiri di belakangku. Dia merangkul leherku dan meletakkannya kepalanya di atas kepalaku. Jualan gula? Kapan? Nggak tahu di. Aku menjawab serius. Iya, makanya kamu manis gitu. Manis banget, serunya sambil menjauhi daguku. Dih, apa-apaan sih? Hadi tertawa dan berpindah posisi. Dia kini duduk di pinggir tempatku tidur. Sudah siap? Kita masih harus beli kado kan? Oh ya? Oh oke, ini sudah siap. Aku tergesa membenarkan jilbab. Terakhir mengajak ulang penampilan tanpa melewatkan detail-detail kecil riasan. Siap? Mari sayang. Aku dan Hadi berjalan menuju mobil yang sudah disiapkan oleh pak sopir. Mau kasih kado apa ya sayang? Aku bingung. Tentu aku bingung. Karena hari ini adalah acara pernikahannya Hanin, sahabatku. Mana mungkin aku memberikan kado yang biasa. Dia adalah orang paling istimewa dalam hidupku, penolongku serta tempat aku selalu berkeluh kesah. Dia adalah sebaik-baiknya sahabat yang kupunya. Apa ya? Ya, aku mana ngerti-ngerti hal-hal seperti itu sayang. Tapi coba kita singgah dulu lah di beberapa tempat. Mungkin ada yang cocok. Nanti terlambat, acara ijab kabulnya pukul 9.30. Aku mencoba di. Ya kita masih punya waktu sekitar 1,5 jam lagi. Kami singgah di beberapa tempat khusus penjualan kado. Melihat-lihat dan aku bingung karena satu pun tidak ada yang menarik perhatianku. Hadi pun sudah memberikan ide, akan tetapi belum istimewa menurutku. Ya sudah, kita kasih 2 tiket pesawat PP bulan madu ke Korea. Selama di sana, akomodasi dan konsumsi serahkan padaku. Apa? Tiket pesawat gratis untuk bulan madu? Wah Hadi, makasih banyak. Itu ide yang menarik. Aku senang sekali mendengar usulan Hadi. Hanin pasti senang nanti. Kulihat tadi semeringah karena aku menyetujui idenya. Tapi jangan Korea, dia kurang suka. Ke Jepang saja. Jepang adalah negara yang ingin sekali dia kunjungi, ujarku. Terserah kamu lah sayang. Tugasku hanya memfasilitasi kok. Duh, Hadi kok kamu keren banget sih. Mulai, gak gratis ya, kamu harus bayar. Ucapnya serius. Bayar?
Aku merasa tidak enak. Bagaimana mau membayar, sedangkan aku belum ada penghasilan sendiri? Iyalah, bayar lunas. Dengan cara kita juga bulan madu. Mana tahu doa orang tua kita terkabul. Doa kasih adik untuk baby Rai. Pipiku tiba-tiba terasa hangat. Aku meninju dadanya pelan. Tak terbayang lagi bagaimana warna pipiku sekarang. Bercampur blush on, mungkin saja sudah biru keunguan. Yakin mau bulan madu? Yakin dong. Kemana? Tanyaku antusias. Kemana saja, yang penting sama kamu. Amboy, lelaki itu merangkul pinggangku. Tidak ada kado yang kami beli. Saran dari Hadi tadi sudah cukup istimewa. Hanin pasti sangat senang. Siapa ya yang menjadi calon suami Hanin? Lelaki beruntung yang bisa menjadi imam untuk sahabatku itu. Hingga tadi malam kami telepon dan Hanin masih merahasiakan siapa lelaki tersebut. Besok kamu akan tahu. Aku tunggu ya. Ya, begitu ujarnya saat kami menelpon tadi malam. Jujur sih aku penasaran. Apakah orang yang aku kenal? Tanyaku. Duh, manis. Besok kamu akan tahu sendiri. Makanya besok gak boleh absen. Bangunkan Hadi lebih awal agar kalian tidak terlambat. Akhirnya terpaksa aku meredam rasa penasaran. Kamu mau bulan madu kemana sayang? Pertanyaan Hadi membuyarkan lamunanku. Kami sudah dalam perjalanan menuju masjid tempat Hanin dan calonnya mengadakan ijab kabul. Serius? Iya. Kemana ya? Gimana kalau kita ke Jepang juga? Barengan Hanin dan suaminya, ucapku. Hadi tersenyum di balik kemudi. Ia mengangguk tapi tetap fokus ke jalan raya. Sebentar lagi kami akan tiba di masjid tempat akan nikah digelar. Belum terlambat. Mobil memasuki pelataran masjid menuju parkiran. Tampak banyak sekali mobil berjejer rapi di sini. Hadi mencari tempat kosong untuk memarkirkan mobil. Setelah selesai kami turun dan memasuki masjid bersama. Setiba di dalam, aku dan Hadi harus berpisah. Ia menuju tempat duduk para lelaki sementara aku menuju barisan perempuan. Masjid telah dipenuhi oleh puluhan orang untuk menyaksikan ijab kabul Hanin dan suaminya. Tak susah mencari keberadaan Hanin. Ia duduk di barisan belakang depan, perempuan menghadap ke arah meja wali nikah. Aku mendekat sambil melihat-lihat yang mana calon Hanin. Belum jelas melihat, aku melihat Hanin menoleh ke arahku. Wanita itu tersenyum lebar dan memanggilku menggunakan tangannya. Kamu dampingin aku di sini, ucap Hanin setelah aku bersalaman dengan ibunya. Ya, orang tua Hanin kembali dari luar negeri untuk mengurus pernikahan sang putri. Pasti ini adalah hal yang dinanti-nantikan, mengingat usia Hanin yang sudah cukup matang untuk menikah. Hei, siapa sih calonmu? Aku ngintip dari tadi tapi hadap depan selalu. Aku bertanya penasaran. Kamu jangan kaget ya, balas Hanin. Kenapa? Azam? Apa? Tanyaku kaget. Benar-benar tak menyangka Azam. Sejak kapan? Tuh, kan kaget? Ih, ya benar saja Nin. Sejak kapan? Ya ampun, aku kok baru tahu. Aku terlalu bersemangat membobardir pertanyaan demi pertanyaan. Shh, jangan ribut. Acara mau dimulai. Hanin meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Kemudian ia mengedipkan sebelah matanya padaku. Hanin tampak cantik dalam balutan baju terusan berwarna shabby. Jilbab yang dikenakan juga berwarna senada. Hanya ditambahi dengan sedikit pernak-pernak agar terlihat lebih menarik. Polesan make up pun tak terlalu mencolok dan lebih natural. Hanin tampak cantik dalam balutan baju nikahnya. Berjarak beberapa langkah di depan kami, Azam melafalkan qaubul hanya dalam sekali tarikan nafas. Suaranya terdengar mantap dan tegas, meski sedikit bergetar. Di sampingku Hanin duduk menunduk. Sesekali ia menyapukan tisu di sudut matanya. Kenapa nangis? Gue gak akan rebut lagi lo lagi. Aneh sih. Hani menyikut lenganku, sengaja aku mengerjainya. Kalimat yang tadi kuucapkan hanya sebuah lelucon agar ia tersenyum. Mana mungkin aku akan merebut suami dari sahabatku sendiri. Azam adalah masa lalu yang tak sepatutnya diingat-ingat. Sorry, bercanda, bisikku pelan. Di saat Hadi mendua hati saja, aku masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kami. Apalagi untuk move on dari Azam. Hal itu sudah lama kulakukan. Awalnya memang sangat sulit, akan tetapi sekuat diri aku mencoba melupakan dan melepaskan. Rahasia Tuhan tidak ada yang tahu. Mempunyai hubungan spesial dengan Azam, tapi Tuhan menjodohkan lelaki yang lain untuk menjadi imamku. Orang yang sama sekali tidak ku kenal. Ya jodoh itu misteri, seperti Hanin dan Azam saat ini. Siapa sangka jika sahabat terbaikku menjadi jodoh mantan kekasihku dulu.
Aku pernah berpikir jika Tuhan tidak menyayangiku, tidak pernah mendengarkan doa-doaku, kesalahan dan dosa seperti apa yang pernah aku berbuat, sehingga Tuhan selalu memberikan ujian yang sedemikian rupa, seperti tak ada penghujungnya. Aku menginginkan begini, tapi Dia memberikan begitu. Aku minta begitu, Tuhan memberikan hal lain lagi yang tak terduga. Tidak pernah Tuhan menjawab doaku sesuai dengan yang kupinta. Hingga kemudian aku baru memahami jika sebenarnya Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang menjadi keinginan hambanya, melainkan Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan sang hamba. Sebab Allah tahu apa yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan belum tentu kita inginkan. Demikian pula sebaliknya, apa yang kita inginkan belum tentu kita membutuhkannya. Yang kita butuhkan adalah keberkahan dari setiap pemberian Tuhan. Allah juga tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa. Namun kita sebagai manusia terkadang suka menggerutu dan kesal, merasa Tuhan tidak sayang dan mengabaikan doa-doa yang pernah kita langitkan. Terkadang aku sering berburuk sangka pada Allah selama menempuh perjalanan rumah tangga yang membuat air mata terkuras banyak, mengingat perlakuan Hadi dulu dan sekarang bagaikan langit dan bumi. Lihat sekarang, Hadi sudah mulai berubah jauh dari awal aku mengenalnya. Waktu Allah selalu tepat. Karena itu nantikan saja dengan penuh rasa sabar. Lamunanku buyar saat Hanin bangkit dari duduknya. Ternyata moderator memanggil pengantin wanita agar maju mendekati pengantin pria. Menurut arahan sang moderator bahwa pengantin laki-laki akan memasangkan perhiasan pada pengantin wanitanya. Aku ikut memerhatikan secara seksama. Hanin terlihat mengelum senyum saat berdiri di depan Azam. Setelah prosesi pemasangan perhiasan selesai, tak lupa Azam memberikan sebuah kecupan di kening sang istri. Aku tersenyum menyaksikan pemandangan di depan mata. Tak lupa sebaik doa aku lantunkan demi kelanggengan rumah tangga mereka. Sebenarnya aku ingin menolak saat acara beralih ke sesi foto bersama. Namun demi menghindari banyak pertanyaan kepo dari Hadi, aku pun menyetujui dan ikut di belakangnya. Entah bagaimana nanti reaksi Azam saat melihat kehadiranku di tengah-tengah mereka. "Kamu ragu?" Tiba-tiba Hadi menghentikan langkahnya. "Kenapa?" Tanyaku merasa aneh. "Kamu kaget ya karena lihat Azam?" Hadi masih menyelidikiku. "Ya, awalnya sih kaget. Ya kaget dalam artian gak menyangka jika mereka berjodoh. Bukan kaget karena mempelai prianya itu adalah seorang dari masa laluku." "Kamu cemburu?" Ekspresi Hadi terlihat menyebalkan. "Ya ampun, ini makin tua makin banyak saja pertanyaannya." "Aku yang cemburu atau kamu?" Balasku sambil tertawa. Hari terpaksa berlalu karena sekarang adalah giliran kami untuk berfoto bareng mempelai yang ganteng dan cantik itu. "Nadia." Aduh, kenapa pula dia menegurku? Aku membatin. "Ya, saya suaminya." Hadi maju dan menyodorkan tangan. "Ih, apa-apaan sih? Yuk foto. Itu barisan antreannya sudah penuh sayang." Di depanku Azam tertawa lebar bersama sambil menggandeng lengan Hanin. Tentu aku sangat bahagia melihat sahabatku telah menemukan seorang lelaki baik yang akan mengimaminya. Begitu juga ketika melihat Azam. Aku malah sudah menganggapnya sebagai sahabat yang baik, selalu melindungi ketika aku berada dalam sebuah masalah. Meskipun dulu kami mempunyai hubungan spesial, tapi perasaan itu sama sekali tak lagi mencuat sekarang. Dan bukan Hadi namanya, jika tak pernah menaruh rasa cemburu pada Azam. Namun aku sangat bersyukur karena hubungan mereka berdua semakin membaik sekarang. Kami pun melanjutkan aksi berfoto berempat. Aku berdiri di samping Hanin sedangkan Hadi sudah pasti mengambil posisi di samping Azam. Senyum mereka aku layangkan ke arah kamera. Sebenarnya hanya cara untuk menutupi hatiku yang berdebar manja. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga segera berbahagia sampai menua bersama. Ucapku dengan tulus. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Seperti itulah kira-kira. Aku bahagia atas pernikahan Azam dan Hanin. Sebuah kelegaan hadir di dalam jiwa ketika melihat sahabatku bisa berjodoh dengan seorang lelaki baik. Begitu juga Azam. Aku bersyukur karena pada akhirnya dia menikah juga, sehingga Hadi tak perlu lagi merasakan cemburu yang berlebihan. Kalau tahu dia jadi calon suaminya Hanin, aku gak mau kasih kado honeymoon untuk mereka. Mendingan kasih cangkir plastik, ujar Hadi dengan raut wajah ditekuk. Kami sudah berada di dalam mobil menuju rumah. Resepsi digelar minggu depan, otomatis rencana untuk berbulan madu ke Jepang ditunda dulu hingga acara selesai. "Sayang, kita batal saja ke Jepangnya ya. Masih banyak negara lain yang lebih bagus kok. Belanda misalnya." Hadi kembali mengeluarkan pendapatnya. Aku geleng-geleng kepala melihat tingkah suamiku tersebut. Hal apa yang membuat ia sangat tidak suka melihat Azam?
Apa karena Azam? Tanyaku hati-hati. Jelas kalau bukan dia, siapa lagi? Kalimat tadi masih tidak enak dengar. Atas dasar apa? Kamu jangan terlalu berlebihan begitu deh. Dia itu gak akan mungkin menyukaiku lagi. Toh Hanin adalah wanita istimewa. Dia lebih dalam segala hal dariku. Aku menjelaskan. Kamu gak tahu laki-laki sayang. Sudah. Semua akan baik-baik saja. Insya Allah. Aku tahu bagaimana Azam. Aku juga tahu wanita seperti apa Hanin. Jadi Mas Hadi tersayang, jangan panik. Aku mencubit pipinya pelan. Perhatian lelaki itu masih fokus ke jalan raya. Sebentar lagi kami akan tiba di rumah. Ya itulah lelaki. Terkadang mereka tidak bisa dengan benar-benar menyembunyikan perasaannya. Rasa cemburu yang ia miliki jelas sekali diperlihatkan. Bersikap layaknya anak-anak yang diberebut mainan. Begitu tiba di rumah dan setelah selesai memarkirkan mobil, Hadi memelototkan matanya pada aku. Pokoknya aku gak mau lah kamu dekat-dekat lagi sama Azam. Titik, gak pakai koma. Hadi menggerutu sambil menggendongku ke dalam rumah. Di apa-apaan sih? Aku berusaha melepaskan diri. Namun kekuatan lelaki yang sedang menggendongku ini lebih besar. Hadi membawaku ke kamar dan menurunkanku di atas tempat tidur. Sedetik kemudian Hadi pun mendekat dan mengucup keningku perlahan. Lelaki itu tak hanya berhenti sampai di situ. Dari gelagatnya aku bisa mencium sesuatu. Hadi ingin dimanja. Hari terasa begitu cepat bergulir. Setelah resepsi digelar 2 hari yang lalu, akhirnya kami berangkat bersama-sama ke Jepang. Hadi mengalah juga, dan kami memilih ikut serta ke negeri Sakura. Tenang, kalian tidak harus sehotel dengan kami. Silakan pilih hotel manapun yang kalian inginkan nanti di sana. Hadi berkata pada Hanin dan Azam di ruang tunggu bandara. Kalau satu hotel kenapa? Asal jangan satu kamar saja, itu bahaya. Timpal Azam diikuti oleh tawa sang istri. Mereka terlihat kompak menertawi Hadi. Aku ikut mengelum senyum. Hadi sih, tidak di rumah, tidak di bandara, masih saja merisaukan Azam. Iya nih, sayang memangnya kalau satu hotel kenapa? Tanyaku sembari merangkul bahunya. Iya nggak ada, barangkali mereka lebih nyaman. Ya mungkin jika berpisah hotelnya mereka lebih nyaman. Hadi memperjelas secara terbata. Alah, bilang saja kamunya nggak mau ketemu aku, nggak mau lihat wajah gantengku kan? Tawa kembali membahana dari kursi mereka berdua. Aku melirik Azam dan Hanin. Kemudian aku melihat ke arah Hadi yang terdiam. Aku pun merasa kasihan padanya. Sudah deh, mungkin Hadi benar. Meski kita sama-sama ke Jepang gak masalah kok kalau bisa hotel. Kita pasti punya tujuan wisata masing-masing kan? Walau awalnya kurasa Hadi sedikit berlebihan, namun aku harus tetap menghargainya. Sangat tidak elok jika aku mematahi pasanganku di depan orang lain. Aku tidak tega melihat Hadi jadi bahan tertawan mereka. Aku harus menjaga hati Hadi, menjaga marwahnya di depan orang lain. Hanin pasti paham dengan raut wajahku. Dia adalah sahabat yang mengenaliku luar dan dalam. Susah senang setiap gerakan yang muncul dariku, Hanin sudah bisa membacanya. Oke, bukan masalah besar kurasa. Makasih banyak nih untuk Hadi, telah sudi memberikan hadiah istimewa untukku dan Azam. Kulihat air muka Hadi telah kembali seperti semula. Lega rasanya. Hadi tetaplah Hadi, lelaki yang selalu merasa was-was terhadap masa laluku. Itu semua aku yakin karena rasa cintanya yang telah tumbuh untukku. Pesawat yang kami tumpangi pun lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Narita, Tokyo. Memerlukan waktu 6 jam 23 menit tanpa transit. Melelahkan memang. Bibirnya tidak ikut serta bersama kami. Nenek dan omanya melarangku untuk membawa sang buah hati. Bukan bulan madu namanya kalau pergi bawa anak. Di sini saja Ryan. Sama ibu dan umimu, kalian pergilah bersenang-senang, ujar ibu beberapa hari lalu. Selepas dari bandara kami menuju hotel masing-masing yang telah dipesan. Azam dan Hanin tak lagi menggoda Hadi. Lebih baik seperti itu, masing-masing menikmati bulan madunya. Di dalam sebuah taksi menuju hotel, aku menyandarkan kepala di bahu Hadi. Kurasakan tangan Hadi mengelus bahuku. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Lelaki yang cintanya pernah sangat sulit kurebut. Siapa sangka jika kini ia malah cemburu buta karena mencintaiku. Sayang, maafkan aku ya. Aku gak bisa memaksa jika hatimu masih terbesit rasa cemburu. Ku dengar Hadi menarik nafas. Ya, mungkin ini yang dinamakan karma. Dulu aku mana peduli dengan perasaanmu, malah sengaja bermesraan dengan almarhumah di depan matamu. Dan semuanya sekarang kembali padaku. Rasa tak suka, cemburu, sakit hati saat melihat dia. Ya, padahal aku tahu jika kalian gak ada lagi hubungan apa-apa.
Tapi aku nggak tahu kenapa bisa begini ya. Semoga sering berjalan waktu, kamu akan berdamai dengan keadaan, juga berdamai dengan Azam. Bahwa Azam tidak ada sangkut paut apa-apa dengan kita. Sama halnya seperti Tiara dulu. Hanya karena kamu mengajaknya untuk menikah. Itulah awal mula permasalahan yang timbul. Namun aku juga gak mau menyerah. Juga gak mau menyerah dong untuk mempertahankan rumah tanggaku. Iya sayang, aku minta maaf ya, aku pernah jahat sama kamu. Aku tersenyum dan mengangkat sedikit dagu, memberikan kecupan di pipi lelaki yang cintanya selalu tumbuh di hatiku. Aku mencintaimu, selalu dan selalu. Jangan khawatir, kamu pasti bisa menilai. Dulu saja saat hatimu terbagi, aku gak menyerah untuk melepaskanmu. Konon lagi sekarang, di saat kita sudah bahagia, ditambah dengan kehadiran Baby Rai di tengah-tengah kita, Hadi memelukku berulang kali yang mengecup-ucup kepalaku. Aku juga mencintaimu sayang. Orang-orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan dan musibah yang datang kepadanya. Percayalah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang sabar. Ketika kita berlaku sabar, tidak akan ada yang dirugikan. Ketika kita berlaku ikhlas, tidak akan ada siapapun yang dirugikan. Ketika kita menjadi seorang yang pemaaf, maka kelapangan hidup akan terus mengikuti. Hati tak lagi diliputi rasa was-was, pikiran menjadi tenang dan lapang. Kita tidak akan hina ketika menjadi orang yang sabar, tidak rugi ketika menjadi orang yang pemaaf, tidak berdosa ketika menjadi pribadi yang ikhlas. Karena penyakit hati itu tidak akan bertahan lama-lama, berada pada orang yang sabar, ikhlas, serta pemaaf. Dan cerita pun selesai. Durasinya tamat lumayan panjang ya. Dan menurut Mas Nara nih ceritanya dari awal sampai akhir epic ya. Ini kategori cerita epic. Mantap lah untuk cerita drama rumah tangganya. Semuanya komplit ada dalam cerita ini. Dan tentunya ya seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik lagi. And see you, bye bye.